If he loses the scarab, I'll kill you both. Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan seri spesial edisi Ramadan berjudul Moon Knight. Menceritakan tentang seorang pria pegawai museum yang mengalami penyakit langka, yaitu kehilangan sebagian memorinya. Ia selalu terbangun di tempat asing hingga akhirnya bertemu dengan sekte rahasia yang haus akan keadilan. Tanpa ia duga sama sekali, penyakit itu justru membawanya ke dalam konspirasi Dewa Bulan Mesir yang masuk ke dalam tubuhnya untuk memberikan kekuatan supranatural yang sama sekali tak terduga. Disclaimer, pembahasan kami bersifat spoiler. Jadi bagi kalian yang ingin menonton secara keseluruhan series Moon Knight, kami sarankan untuk berlangganan langsung di Disney Plus Hotstar. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Steven yang baru saja terbangun dari tidurnya dengan kondisi tubuh yang ketakutan. Bahkan tanpa ia sadari, kakinya masih terikat di tiang ranjang sehingga dirinya terjatuh tersungkur. Kali ini Steven benar-benar kesulitan untuk mencerna dan memahami apa yang terjadi kepada dirinya sendiri. Karena masih penasaran dengan kejadian semalam, akhirnya Steven memutuskan untuk pergi ke museum tempat dirinya bekerja. Di sana ia bertemu dengan JB yang sedang memasang pembatas polisi karena suatu kejadian baru saja terjadi di museum ini. Kemudian Steven meminta kepada JB untuk memperlihatkan kepadanya rekaman CCTV kemarin malam. Awalnya JB tampak ragu karena ia takut Donna akan mengetahui perbuatan mereka berdua. Tetapi setelah suatu kesepakatan terjalin, akhirnya JB mau memperlihatkan rekaman CCTV tersebut. Sebelumnya Steven memperingati JB bahwa apa yang akan ia lihat mungkin sedikit mustahil baginya karena ini semacam propaganda Area 51 dan MI6. JB tak mengerti dengan perkataan Steven, lalu ia mulai memperlihatkan rekaman CCTV-nya. Awal mulanya semua tampak baik-baik saja, lalu mereka melihat Steven yang sedang bersembunyi di balik tembok dan seperti sedang menjauhi sesuatu. Steven mencoba menjelaskan jika dirinya sedang dikejar oleh seekor anjing brutal dan sebentar lagi pasti anjing tersebut akan muncul. Namun setelah JWB mempercepat rekaman CCTV tersebut berulang kali, tetap saja yang dirinya lihat hanya Steven seorang diri. Ia justru terlihat cukup gila karena berlari ketakutan tanpa dikejar oleh apapun. Karena masih penasaran, Steven memintanya untuk melompat menuju waktu saat ia keluar dari toilet. Dan ketika rekaman diperlihatkan, terlihat wajah dari Steven yang seperti bukan dirinya sendiri, melainkan itu adalah Mark Spector. Setelah urusannya selesai, Steven dipanggil oleh kepala keamanan untuk diberi penjelasan bahwa pihak museum tak menggugat apapun kepadanya. Ia tahu kondisi Steven beberapa hari kebelakangan cukup berat baginya. Maka dari itu, ia menyodorkan brosur psikiater kepadanya dengan harapan mental Steven akan membaik seiring waktu berjalan. Steven menerima brosur itu dengan baik. Lalu ia diberi pertanyaan apakah ada barang museum yang ia ambil. Steven mencoba merogoh setiap sakunya dan ia tak menemukan apapun. Kemudian kepala keamanan tiba-tiba menunjuk tanda pengenal Steven yang artinya ia dipecat secara halus. Steven menyadari hal itu. Ia lalu memberikan tanda pengenal tersebut kemudian pergi begitu saja menghampiri seniman patung untuk membicarakan tentang semua kegilaan ini. Steven bercerita bahwa ia menemukan suatu penyimpanan misterius yang apabila dirinya bisa temukan, maka ia akan membuktikan kepada semua orang jika dirinya tidak gila. Akhirnya Steven memutuskan untuk pergi ke tempat di mana penyimpanan itu berada setelah dirinya tak mendapat jawaban apapun dari seniman patung tersebut. Ia menghampiri penjaga dan memberitahu ingin membuka penyimpanan miliknya atas nama Marx. Steven awalnya tampak ragu karena ia khawatir jika dirinya salah. Tetapi ternyata penjaga itu mengenalinya. Lalu ia menuntun Steven ke sebuah penyimpanan nomor 43. Saat ia membuka penyimpanan tersebut dengan ruangan serba hijau, terdapat beberapa peralatan seperti box, tempat tidur militer dan beberapa barang lainnya. Kemudian Steven membuka sebuah tas yang ternyata berisi pistol, uang yang cukup banyak, paspor dengan wajah dirinya dan nama dari Mark Spector, serta yang paling mengejutkan adalah scarab. Steven baru menyadari jika semua kejadian ini bukanlah mimpi belaka, ini semua nyata. Lalu ia mengaktifkan scarab yang perlahan terbang secara sendirinya.
Steven mengira jika Scarab adalah sebuah kompas, tetapi ia tak mengarah ke utara. Lalu tiba-tiba Marks kembali muncul. Meminta kepada Steven untuk berfokus kepadanya. Ia ingin menjelaskan bahwa kejadian semalam benar adanya. Ia ingin Steven memberikan kendali seutuhnya agar ia bisa melindungi tubuh mereka berdua. Steven benar-benar tak mengerti dengan apa yang terjadi. Ia tak mau kembali memberikan kendali kepadanya atau apapun hal itu. Yang jelas, ia ingin tahu siapakah Mark sebenarnya. Marks mencoba meyakinkan apakah Steve benar-benar ingin tahu siapa dirinya. Steven mengangguk. Lalu Mark memberitahu ia adalah pelayan bagi Khonsu. Dirinya adalah seorang avatar. Ia harus melindungi Khonsu yang rapuh dan artinya Steven pun harus melakukan hal yang sama. Tampak kebingungan dari raut wajah Steven yang terlihat. Steven tahu Khonsu adalah dewa bulan dari Mesir dan ia takut akan hal itu. Kemudian Steven tiba-tiba mengancam akan membawa tas berisi barang ilegal tersebut ke kantor polisi dengan harapan mereka akan mengurungnya agar ia tak membunuh siapapun lagi. Dan juga berharap jika rumah sakit dapat menanganinya dengan baik. Setelah itu Steven berusaha kabur dibarengi dengan lampu yang perlahan meredup. Steven seakan-akan sedang dikejar oleh sesuatu padahal itu hanyalah ketakutan dirinya sendiri. Dan ketakutan itu menjadi kenyataan saat perlahan lampu yang redup menyala beriringan dengan kemunculan dari Khonsu itu sendiri. Berperawakan sangat tinggi, memiliki senjata dan berwajah tulang. Meminta kepada Steven untuk mengembalikan barang tersebut. Tentu saja Steven ketakutan. Ia berlari menjauh dan keluar hingga akhirnya dirinya hampir tertabrak oleh sebuah motor yang ternyata dikendarai oleh Layla. Di tengah perjalanan, Layla memarahi Steve yang ia kira Marks. Padahal Steve telah menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Marks. Namun Layla tetap saja mengira Steven adalah nama palsu darinya. Lalu ia bertanya mengapa aksen yang Mark gunakan sangat berbeda. Steven hanya bisa terdiam karena bingung harus menjawab apa kepadanya. Dan ia baru terkejut saat mengetahui jika Layla adalah istri sahnya. Kemudian Steve meminta kepada Layla untuk mengantarkannya pulang karena di sana ia akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya mereka di apartemen milik Steven, Layla mengira jika ini adalah apartemen rahasia milik Marks. Dengan begitu ia bisa melakukan perselingkuhan di belakangnya. Steven meminta kepada Layla untuk tetap tenang. Ini semua bukanlah tentang Marks. Tetapi tiba-tiba Layla menemukan sebuah buku Perancis yang kebetulan sangat amat disukai oleh Steven. Bahkan mereka berdua tahu salah satu syair terbaiknya. Dengan ketertarikan serta kesamaan yang mereka berdua miliki, terjadi sedikit perbincangan terkait hal itu yang membuat mereka lupa akan tujuan utama mereka. Beruntung Steven mengingatnya. Lalu ia berusaha memperlihatkan barang ilegal yang baru saja ia temukan. Padahal saat itu dari belakang cermin, Marks meminta kepada Steven untuk tak melakukan hal itu. Apabila Steven memperlihatkan Scarab kepada Layla, maka ia akan menyeretnya ke dalam bahaya. Barulah di situ Steven tersadar. Awalnya ia ingin membatalkan kesepakatan tersebut. Tetapi sayangnya Layla terlebih dahulu menyadari apa yang sedang Steven berusaha sembunyikan. Ketika ia melihat Scarab, Layla mulai tahu apa yang kini sedang Mark jalani. Scarab itu merupakan petualangan mereka berdua. Scarab yang bisa menunjukkan tempat makam Amit berada adalah tema yang akan mereka jadikan untuk pertunjukan tunggal mereka berdua. Setelah itu Layla ingin memperlihatkan sesuatu kepadanya, yaitu surat perceraian di antara mereka berdua yang diminta oleh Marks. Namun karena Steven sangat amat berbeda dengannya, ia justru menolak. Steven memuji Layla sebagai wanita tercantik yang pernah ia temui dan ia tak mau bercerai dengannya. Lalu tiba-tiba saja pintu terketuk oleh dua detektif bernama Fitzgerald dan Kenny yang ingin bertanya sesuatu kepada Steven. Awalnya Steven mengira mereka berdua akan membahas terkait apa yang baru saja ia lakukan di museum. Tetapi terlihat detektif itu seperti sedang mencari sesuatu. Fitzgerald mencoba membuka toilet dan melihat ke arah luar yang saat itu ia curigai. Sebenarnya saat itu Layla sedang bersembunyi, beruntungnya ia tak ketahuan. Sementara Kenny mengambil barang milik Steven yang ia perkirakan telah dicuri olehnya. Padahal Steven telah menjelaskan jika pihak museum tak menuntut apapun kepadanya dan ia juga tak mencuri apapun di sana. Tetapi tetap saja, mereka berdua berhasil menemukan kesalahan pada Steven setelah Kenny menemukan paspor palsu miliknya atas nama Mark Spector. Karena kesalahan tersebut, Steven akhirnya dibawa oleh mereka. Di tengah perjalanan, Fitzgerald mencari tahu tentang siapa Mark Spector sebenarnya. Ternyata ia adalah buronan internasional karena telah menjadi salah satu anggota pembunuh di Mesir. Mark mengincar para arkeolog, mengikatnya dan menembaknya tepat di arah belakang kepala mereka. Steven yang tak tahu apa-apa hanya bisa berkata jika ia bukanlah Marks. Memang Fitzgerald tahu akan hal itu. Kemudian mereka berjalan ke suatu daerah yang sama sekali bukan kantor polisi.
Saat itu Steven ditinggalkan sendirian di dalam mobil. Di saat itu juga Mark kembali datang dari balik kaca, meminta kepada Steven untuk segera memberikan kendali kepadanya. Dengan begitu mereka berdua akan selamat. Namun Steven menolak, ia tak mau lagi membunuh siapapun dengan cara memberikan kendali tubuhnya kepada Marks. Lalu tiba-tiba pintu mobil terbuka. Yang ternyata faktanya adalah kedua detektif tersebut pengikut dari Harold, orang yang selalu mengikuti kemana Steven berada. Harold membukakan borgol yang mengikat kedua tangan Steven, kemudian ia mengajaknya berjalan-jalan. Saat itu Steven bisa melihat Honshu yang marah karena Steven telah tertangkap, dan Harold pun menyadari hal itu. Ia meminta kepada Steven untuk tak mempedulikan keberadaannya karena ia tahu cukup sulit baginya mendengar suara dari Marks, Steven dan juga Honshu di dalam satu kepala. Setelah itu Harold mengajak Steven berjalan-jalan. Ia memperkenalkan lingkungannya. Dahulu sebelum ia datang ke pemukiman ini, dulunya tempat tersebut dipenuhi oleh tingkat kejahatan yang tinggi. Tetapi setelah kedatangannya, hampir seluruh penduduk di sini tak mengunci pintu rumah mereka karena mereka merasa aman. Terlihat mereka memelihara bah pomet. Mereka juga menanam beberapa buah untuk dikonsumsi sendiri. Lalu Steven diajak masuk ke dalam sebuah gedung untuk makan malam. Harold menjelaskan jika Honshu telah merengek seperti anak berusia 2 tahun dan ia tak perlu selalu mendengarkan perkataannya. Honshu adalah dewa yang tak dihormati oleh para dewa lainnya akibat pembangkangan yang ia lakukan. Honshu juga mencoba untuk membela dirinya sendiri. Ia mengatakan jika dirinya hanya mengadili orang yang bersalah. Ternyata Harold pun bisa mendengarkan suara tersebut. Lalu ia memberitahu fakta yang sebenarnya kepada Steven. Dahulu ia adalah avatar dari Honshu, melindunginya serta melayaninya hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti. Harold lalu mulai membahas tentang Amit, dewa penghakiman yang bisa membuat semua umat manusia merasakan keadilan yang setara. Tetapi Steven menyangkalnya. Ia tak setuju dengan sistem penghakiman dari Amit, terlebih dengan beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh para pengikutnya, termasuk Harold. Harold lalu memperlihatkan tongkat yang ia miliki. Ia menjelaskan tongkat itu hadiah dari Honshu atas avatar pertamanya. Dengan kekuatan yang berada di dalam tongkat tersebut, ia bisa mendapatkan keinginannya dengan sangat mudah. Dan scarab yang kini Steve miliki bisa menuntunnya ke makam Amit untuk ia coba bangkitkan. Lalu Harold meminta kepadanya untuk memberikan scarab tersebut. Namun Steven mengaku ia tak memilikinya. Harold penasaran, apakah Mark yang menyimpan scarab itu? Dari balik pantulan piring, Mark meminta kepada Steven untuk tak menyebutkan nama dari Layla. Tetapi tiba-tiba saja Layla datang sembari membawa scarab di saat Harold menyuruh anak buahnya untuk menangkap Steven lalu membunuhnya. Setelah itu ia menyuruh Steven untuk menggunakan kostumnya dan segera membawa pergi scarab. Namun Steven menjawab ia tak bisa. Layla lantas membawa Steven pergi terlebih dahulu sedangkan Harold mulai membangkitkan anjing pemburunya. Ketika mereka berdua terjebak di sebuah ruangan, Steven tetap tak bisa mengabulkan permintaannya yang memintanya untuk berubah. Dan ketika Layla hendak mencari jalan lain, anjing pemburu Harold yang bernama Jackal berhasil terlebih dahulu mendobrak pintu. Melihat Steven yang panik seperti sedang dikejar sesuatu membuat Layla kebingungan karena ia tak bisa melihat wujud asli dari Jackal. Kemudian Jackal menghajar Steven hingga ia terjatuh dan di kondisi itulah Steven berteriak agar Marks mengenakan kostumnya. Tetapi saat kostum digunakan, ternyata kostum tersebut tak seperti apa yang pertama kali mereka gunakan. Bahkan terjadi sedikit perdebatan di antara Marks yang menyebut kostum tersebut seperti kostum pegawai KFC. Jackal kembali datang, menghajar Steven berkali-kali di saat ia tak bisa melawannya sama sekali. Saat itu Layla yang sedang melihat pertengkaran merasa kebingungan apa yang sedang Steven berusaha hajar. Namun karena ia penasaran, Layla sempat membantu Steven untuk menghajar Jackal dan ia berhasil. Meskipun begitu, Jackal terlalu tangguh bagi mereka berdua. Bahkan Steven dianggap sebagai orang yang mabuk oleh para pengguna jalan yang melihatnya sedang meninju angin. Karena dipermalukan dan dihajar habis-habisan olehnya, Mark sekali lagi meminta kepada Steven untuk menyerahkan kendalinya. Akhirnya Steven setuju. Kostum pun berubah menjadi kostum yang lebih cool. Lalu Layla meminta kepadanya untuk membawa Jackal pergi sebelum orang-orang akan tewas karenanya. Mark dengan cepat membajak gedung, memancing Jackal agar mengikutinya terus-menerus. Hingga saat momentum tiba, Jackal berhasil dibunuh olehnya ketika ia menancapkan tubuh dari Jackal ke sebuah atap gedung yang runcing. Setelah berhasil membunuh Jackal, Mark mulai menyadari bahwa scarab yang dibawa oleh Steven menghilang. Di satu sisi, Layla melihat scarab yang berhasil diambil oleh Harold setelah ia merebutnya dari pengguna jalan yang menemukan scarab tersebut.
Kemudian Steve bangkit dari balik cermin. Mark mencoba untuk menenangkannya karena ia tahu Steven pasti terkejut dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Karena rasa penasaran yang tinggi, Steven langsung bertanya kepada Mark sudah berapa lama ia melakukan pekerjaan ini. Mark menjawab, terlalu lama. Ia berjanji semua akan baik-baik saja setelah dirinya menyelesaikan pengabdiannya kepada Honshu. Tetapi Steven tahu apa yang Mark lakukan terlalu membahayakan bagi orang-orang sekitar. Salah satunya adalah Layla yang dirinya abaikan. Mark marah. Ia mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Karena Honshu ingin Layla menjadi kandidat penggantinya. Tetapi tetap saja, Steven tahu Mark adalah orang yang jahat. Ia takkan pernah tenang seumur hidupnya. Kesal karena Steven terus memakinya, Mark menghajar kaca habis-habisan hingga Steven menghilang. Lalu tiba-tiba saja, Honshu datang. Menagih janji dari Mark yang telah menodai kesepakatan mereka. Dikarenakan seharusnya Steven tak boleh ikut campur urusan mereka. Kini Scarab telah menghilang. Harrow telah mengambilnya. Mark berjanji akan menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri. Yang akan ia lakukan sekarang adalah pergi ke makam Amit untuk menunggu Harrow melakukan tugasnya. Honshu berkata ia akan selalu melindungi Mark apapun yang terjadi. Dan lalu Honshu membawa tubuh dari Steven menuju Mesir, tempat di mana makam Amit berada. Di sana terlihat Mark di tubuh dalam Steven sedang meminum alkohol yang berlatar belakang piramida Mesir. Dan episode 2 di season 1 pun berakhir di sini. Bagaimana tanggapan kalian dengan series Moon Knight? Apakah sesuai dengan ekspektasi para pecinta Marvel Universe? Perlu kalian ketahui, kami akan membuat series Moon Knight edisi Ramadan setiap seminggu sekali, mengikuti dengan perilisan dari series ini. So, bagikan komentar kalian tentang series Moon Knight dan berikan kami kritik serta saran untuk memperbaiki setiap kesalahan yang kami perbuat. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya.